Syekhuna 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 Kiai Hasyim Syekhuna Syekhuna pendiri Nurul Qadim Syekhuna 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 Kiai Hasyim Syekhuna Syekhuna pendiri Nurul Qadim Syekhuna Syekhuna pendiri Nurul Qadim Man ana Man ana Man ana laulakum Kaifama hubbukum Kaifama huwakum Man ana Man ana Man ana laulakum Kaifama hubbukum Kaifama ahwakum Man ana Man ana Man ana laulakum Kaifama hubbukum Kaifama ahwakum Man ana Man ana Man ana laulakum Kaifama hubbukum Kaifama Langkung rumiyin semoga kula panjenengan sedaya tansah ngagungaken asmaul Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saking mapinten-pinten barokah nikmat arupi khususipun nikmat kesehatan ingkang taksih rumentah dumateng kula panjenengan sami kajehna wonten ing dalu menika kita sedaya saged makempal muwajahah wonten ing pendopo kapanewan pengasih mriki. Para bapak, para sesepuh ingkang kula hormati, kepareng wonten ing dalu menika kula nderekaken acara doa bersama wonten ing kapanewan pengasih menika nggih makayutan kaliyan kawontenan wonten ing kapanewan pengasih wonten ing wanci menika wabah kesirna kepareng kula ngaturaken urut ronjening acara ingkang sepisan pambuka acara ingkang angka kalih pangandikan saking panjenenganipun Bapak Panewu Pengasih acara ingkang kaping 3 tausiah saking panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Abdul Rahman Ketua UPZ Kapanewan Pengasih dan acara salajengipun doa ingkang samangke dipun kasuwun dipun pimpin panjenenganipun Bapak Kepala KUA Kapanewan Pengasih dan acara ingkang kaping gangsal panutup. Semakin yang sampun mati kodat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sanes ingkang boten kalah pentingipun namung kantenan komitmen Bapak Ibu sehingga wonten dalu menika kersa lawuh lan acara wonten ing dalu menika saestu sampun dipun nindakaken kalih pembawa acara kala wau inggih menika kagem
salah satu bentuk kewaspadaan atau bentuk keprihatinan kita wonten kawontenan samenika khususipun wonten ing pengasih menika beberapa hal upaya sampun dipun usahakan namung kadosipun wabah pakedhut menika tasih napa tasih wonten lah bertambah terus. Nanti menika wonten pepanggihan kepengker menika wonten pemikiran Bapak Ibu sedaya kadosipun Pak KUA jadi pilih selain usaha yang sifatnya lahir untuk berdua ada upaya-upaya lainnya dan doa menjadi salah satu yang perlu kita lakukan agar wabah yang ada di kita langkung cepat serta saking kapanipun pengasihan. Bapak Ibu mengertosi pilih pengetatan protokol kesehatan menika menjadi saat ini menjadi kegiatan yang paling direkomendasikan untuk dilakukan agar penularan COVID itu tidak semakin melebar. Vaksin pun setelah kita menerima nanti vaksin itu tidak menghilangkan kebiasaan kita untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu harus tetap kita lakukan. Ya. Nanti menika saestu kula matur nuwun Bapak Ibu sampun rawuh lan sampun netepi protokol kesehatan ingkang sampun ditentuaken kalih pemerintah. Nah, mugi-mugi sakmangke kanthi agama kita sedaya lan mugi-mugi seluruh masyarakat wonten kapanipun pengasih paling boten saka seluruh Indonesia, seluruh dunia itu menika saged napa enggal-enggal dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala sehingga napa pandemi ingkang sampun ulang tahun ingkang sepisan menika atau sampun menika saged enggal ya pun boten sah napa ulang tahun ingkang kaping kalih. Jadi kados ngoten napa latar belakang kegiatan wonten ing dalem menika saestu kula nyuwun panjenenganipun Bapak Ibu sedaya lan ngajak dumateng masyarakat wonten ing seluruh kapanewon pengasih menika sesarengan ngupati sae lahiriah ingkang kita lakukan dengan protokol kesehatan, saling mengingatkan, mengedukasi, memantau orang-orang yang rentan kalih tentu ada upaya-upaya ikhtiar kita untuk berdoa. Kados ngoten nyuwun sewu pilih kathah atur ingkang kirang trep lan kirang nuju ana dumateng Bapak Ibu kula nyuwun pangapunten. Kula capaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Panewu, Kapanewon pengasih yang kami hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang kami hormati, Bapak-bapak lurah sekapanewon pengasih yang kami hormati.
saudara-saudara kami dari lintas agama, Pak Pendeta dan yang lain yang kami hormati, Bapak-bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Atas izin dan nikmat Allah, kita semua bisa dipertemukan, silaturahim, bermuwajahah, dan insya Allah kita bersama berdoa. Satu niatan kita adalah agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah atau penyakit yang sedang melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia. Jangan lupa salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan pada junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, dan insya Allah pada kita sekalian selaku pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, kita malam ini masih juga berada dan di awal bulan Sya'ban, ya, sebelum nanti datang bulan Ramadan. Tentu kalau kita lihat tentang perjalanan Sya'ban ini, di mana kita tahu Bapak Ibu sekalian mendekati Ramadan, sungguh luar biasa. Nabi mencontohkan kepada kita tentang kebaikan-kebaikan, tentang perilaku-perilaku yang sejatinya kita lakukan di bulan ini. Bahkan sebelumnya kita juga diingatkan tentang sebuah peristiwa sebelum Sya'ban, yakni Isra Mi'raj itu. Saya ingin mengawali dari sini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dari Isra Mi'raj Nabi itu ada hal yang patut kita renungkan dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintainya, yakni pamannya Abu Thalib dan kemudian istri beliau Siti Khadijah, beliau merasa gelisah, beliau merasa sedih, beliau merasa ada beban yang sangat berat di tengah di mana-mana orang Quraisy yang tidak menyukainya saat itu banyak melakukan tindakan yang bisa menghancurkan dakwah beliau maupun diri beliau itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi Nabi mengalami yang disebut dengan Amul Huzni itu, tahun kesedihan itu, Allah menghibur dia untuk memanggilnya menuju hadiratnya di atas sana, di Sidratul Muntaha sana. Ini adalah satu hal yang menurut kita, Bapak Ibu sekalian, patut menjadi sebuah pelajaran. Dalam kesusahan Allah itu memanggil. Maka malam ini kita doa bersama, kita niatkan untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah, dengan tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang kembali bahagia. Terus terang pakai masker itu kan gak enak, Pak. Rasanya iya, ketemu temen itu kadang-kadang gak tanya barang ya, padahal itu temen dekat gitu. Lama-lama dimaki dulu, kepo ya gitu. Maka di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang ingin bahagia itu ada namanya taubat. Ya, taubat itu adalah kita mengakui kesalahan
dan kita berharap dari kesalahan itu Allah akan mengampuni kita. Ada orang yang mengaku khilaf lalu berharap dia mendapatkan pengampunan, itu kita. Tetapi ada yang kedua, Bapak Ibu sekalian, orang di dalam Al-Quran disebutkan taubat itu juga bermakna peningkatan. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu misalnya kita sholat itu hanya yang wajib, sekarang kita tambah dengan sunnah rawatib, itu peningkatan. Dalam orang Quran menyebut itu sebuah taubat. Kalau dulu misalnya mengucap kalimah thayyibah, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, atau kalimat-kalimat lain lupa, lalu dia sekarang melakukan, itu namanya disebut sebagai taubat pula dalam rangka peningkatan diri. Tetapi ada yang ketiga, Quran menyebut dengan kata awwab. Awwab ini artinya adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Gusti Allah terlepas dari perkara apapun yang dia hadapi. Nah, kita mungkin belum bisa sampai ke sana ya. Kita ini kan ketika dekat Gusti Allah banyak ketika kita butuh. Kita tahajud karena anak kita ingin lulus ujian ya. Begitu lulus ujian selesai ditanya, tahajud malih boten? Pun boten, Pak. Kenapa anak saya udah lulus gitu. Kita butuh sesuatu tahajud. Kita ingin lunas utang duha gitu ya. Nah, awwab itu Allah ceritakan di Quran, maka Nabi sangat senang menceritakan dua nabi dan rasul Allah itu. Satu, Nabi itu paling senang menceritakan tentang Nabi Sulaiman. Yang kedua, Nabi paling senang menceritakan Nabi Daud. Kenapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu nabi sekaligus raja, diberikan Allah kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menaklukkan jin, mengambil semua benda-benda berharga, emas, permata untuk diangkut. Dia bisa berbicara dengan binatang, dia punya istana yang luar biasa. Tapi pada satu titik di mana Allah memanggil, dia itu tidak pernah ingkar. Bahkan sebelum Allah memanggilnya, dia sudah mendekat. Kalau kita kan dengar azan gitu, kadang-kadang kita ngeresulo ya, gak lekas kau bisa azan ya, gitu ya. Itu kecuali Jumatan kan Pak ya. Kalau duhur, asar, maghrib itu kan kita bahkan kadang-kadang duhurnya jam 12, sholatnya jam 1 gitu ya. Kalau kita kan gitu, kita amannya seperti itu. Kita belum sampai kepada awab itu, Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi menggambarkan, lihat tuh Nabi Sulaiman, kayaknya luar biasa, tapi dia tidak pernah lupa untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Nabi paling senang menceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud ini miskin Pak. Ya, dia tidak pernah makan kecuali dari hasil tenaga tangannya sendiri itu. Lalu Nabi mengatakan, ada satu yang selalu dilakukan Nabi Daud, yakni apa? Puasa Daud yang sekarang kita kenal. Sehari puasa, sehari berbuka, selalu seperti itu. Kata Rasulullah apa? Itu baik. Silahkan kalau umatku mau mengikuti Nabi Daud, dia Nabi Allah dan juga patut untuk kita ikuti. Nah, dari peristiwa ini, Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj, kemudian Nabi menggambarkan, Allah menggambarkan, Nabi memberitakan pada kita ada satu hal yang patut kita ambil di sini. Saat dimana sesuatu menjadikan kita sedih, maka sejatinya kita ini segera mendekat kepada Gusti Allah. Saat kita ini dalam keadaan susah, sejatinya kita mendekat dengan Gusti Allah. Dan itu yang digambarkan oleh Nabi dalam peristiwa Mi'raj itu. Maka bayangkan ketika Nabi mengetuk pintu aras, setelah melewati langit ketujuh, Jibril tidak bisa sampai ke sana itu. Lalu dia katakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Semua pujian yang bertingkat-tingkat itu dia panjatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawab Allah? Assalamu alaina, assalamu alaika. At-tahiyatul mubarakatus salawatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban salam Allah untuk Nabi kita.
menyebutkan bagaimana rahmat Allah, menyebutkan bagaimana kemuliaan Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi Nabi saat itu tidak ingin bahagia sendirian dirinya hanya sebagai seorang Muhammad, tapi dia katakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan, kemuliaan juga bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Oleh Rasulullah di hadapan Allah sudah didoakan dengan itu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Artinya Bapak Ibu, saat di mana Allah memberikan ujian, sebagaimana Rasul ditinggalkan pamannya, ditinggalkan istrinya, maka untuk menjadikan dirinya kembali semangat, menjadikan dirinya kembali jadi orang yang mulia, bukan kepada siapa dia meminta kepada Sang Pencipta itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, saat dimana Allah memberikan ujian pada kita apapun bentuknya, sejatinya ini semakin mendekatkan diri kita pada Gusti Allah. Meskipun mohon maaf, ada ulama mengatakan kan gini, orang yang ibadah hanya mengharap pahala itu seperti seorang tukang, ya. Kalau kita ibadah hanya semata mengharap surga, itu ibarat seorang pedagang yang ingin dapat untung. Tapi kata para ulama apa? Enggak apa-apa. Dia ibadah karena ingin pahala, dia ibadah ingin surga, enggak masalah. Karena memang yang paling utama ibadah itu kan karena cinta, bukan karena surga atau pahala. Tapi kata para ulama enggak apa-apa. Kenapa demikian? Sekarang ternyata kita rasakan banyak orang diiming-iming surga itu kan banyak yang tidak mau. Ya, kalau panjenengan sholat Bapak, kalau panjenengan puasa, jaminannya surga. Tapi kenyataannya apa? Kalau kita bahasakan, ketika orang tidak sholat, ketika orang tidak puasa, kan kita mengatakan, aku butuh surga, kok aku pengen mangan ini. Aku butuh surga, kok dadak poso barang gitu kan, gitu Bapak Ibu sekalian. Itu mau diiming-iming saja sudah tidak mau. Maka seandainya di antara kita ibadah, ya daripada nanti saya masuk neraka, kalau saya nggak ibadah kan mesti nanti dapat siksa, kalau saya ibadah pasti masuk surga, nggak masalah. Jadi kita jangan kemudian memotong ini. Tingkat mahabbah, kecintaan itu memang paling tinggi, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, orang itu maulah untuk melakukan itu. Maka kadang-kadang kita ini sering, mohon maaf ya, ketika mendapatkan sesuatu yang kadang-kadang tidak bisa diukur dengan materi gitu, atau ketika bahagia yang meluap-luap, orang tuh kan pada akhirnya sering sujud tuh. Wong tukang sepak bola saja begitu nyetak gol tuh langsung sujud kok ya. Saking senangnya kan Bapak Ibu sekalian. Sujud itu tanda apa? Dia tidak punya kuasa apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Karena itulah Bapak-bapak sekalian, ketika Allah menggambarkan ini dalam Isra Mi'raj, dan kemudian kita mengambil ibrah atau pelajaran dari itu, ternyata kita ini membutuhkan yang namanya Allah. Ya. Maka saat dimana virus ini tiba, saat dimana virus ini melanda seluruh dunia, bagi orang tidak beriman kan putus asa Pak. Daripada saya mati kena virus, tak mati duluan sajalah, bunuh diri gitu. Itu kan orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman ini ujian. Pasti di balik itu ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada kita. Bahkan ketika awal-awal virus datang itu, ketika mobil banyak yang tidak berseliweran di jalan gitu, karena ada pembatasan yang luar biasa, ketika manusia sangat ketat di awal-awal itu, kadang orang awam pun bilang nggak apa-apa ada virus, ini lagi bersih-bersih gitu ya.
biar bumi kembali normal gitu. Ternyata itu kita rasakan, meskipun kemudian sekarang karena bosan mungkin orang kembali seperti biasa, tapi tidak seperti ketika kita dalam keadaan normal. Iya, kita kan kadang khawatir gletser yang sudah banyak mencair, gitu ya, lapisan ozon yang semakin bocor gitu kan, dimana karena keserakahan kita ini Allah sebetulnya menyindir kita, mbok ya jangan gitu, ya, mbok jangan kebangetan lah. Kuberikan nikmat itu untuk kalian itu sebagai bentuk kasih sayangku, tapi kalian dengan segala kemampuan yang kuberikan lewat akalmu itu, tapi justru kalian melakukan yang namanya kekufuran kepadaku. Allah turunkan ini kepada kita. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sejatinya kalau kita orang beriman itu dua-duanya tidak ada masalah ya. Ketika itu azab gitu ya, atau ketika itu ujian, bagi orang beriman itu kan tidak ada masalah. Ketika itu azab, Bapak Ibu sekalian, itu mengurangi dosa kita. Ketika itu ujian, akan meningkatkan derajat kita. Artinya bagi kita ini ketika menghadapinya dengan keimanan, apapun yang kita terima yang Allah turunkan itu tidak akan menjadikan kita ini putus asa. Karena sekalian, saat dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj itu dilakukan di malam hari, maka doa bersama itu kan saya senang kalau malam hari kayak gini. Bahkan kalau perlu jam 2 malam ya, sekaligus tahajud gitu kan, kalau ada tahajud gitu ya misalnya. Nabi diperjalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa di Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu dalam malam itu. Ini sebetulnya ingin menggambarkan malam itu adalah di mana banyak manusia yang lalai. Ketika dia tidur, Allah akan memberikan satu kemuliaan bagi mereka yang bangun untuk berdekat dengan Gusti Allah. Maka kalau dikatakan fatahajjadna filatallak, bertahajud kita itu sebagai ibadah tambahan itu karena ada sesuatu yang luar biasa Allah berikan untuk kita. Kita tidur kemudian bangun dan sholat subuh, ada malaikat yang turun menjaga kita sekeliling itu. Lalu ketika kita sedang sholat, dia akan lapor pada Gusti Allah, ditanya bagaimana keadaan umatku. Allah sejatinya tahu orang itu sedang sholat. Apa jawab malaikat? Ya Allah, aku tinggalkan mereka orang-orang yang soleh itu sedang dalam keadaan sholat, sedang menyembahmu ya Allah, sedang berzikir untukmu ya Allah. Digambarkan seperti itu luar biasanya Bapak Ibu. Maka malam yang Allah berikan kepada kita, ikhtiarkan. Rakaat kambing rakaat gitu ya, kita tahajud. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Insya Allah doa-doa Bapak-Bapak sekalian dengan penuh keikhlasan ini juga akan mengurangi dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Karena ikhtiar lahir kan sudah. Pak Panewu tadi bahkan sempat cerita kita ya, vaksin itu kan bukan segala-galanya. Kan kalau tadi saya sempat rapat di dinas tokoh-tokoh agama terkait dengan persiapan vaksinasi itu. Daya vaksin itu bisa memberikan daya tahan itu kan setelah 1 bulan setelah vaksin kedua itu. Maka ada orang di vaksin kedua besoknya kena virus corona itu karena emang belum kuat badannya itu. Artinya apa? Ikhtiar ini Bapak Ibu lahir batin harus kita lakukan. Nah, makanya dulu kalau kita membaca sejarahnya Isra Mi'raj, ketika Nabi sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu kemudian mengimami para nabi sholat, Nabi itu diberikan pilihan minuman. 1 anggur, yang kedua susu. Nabi pilih yang mana? Nabi pilih susu. Para sejarawan sempat bertanya, kenapa Nabi pilih susu? Sejatinya susu itu ingin menggambarkan pada kita, orang Islam itu ada di tengah-tengah antara asketis dan hedonis. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, tidak boleh hidup itu fatalisme.
Misalnya gini, ada orang ditanya, kenapa enggak maskeran? Aku pasrah pada Gusti Allah, gak ada maskeran barang. Nah kita kan kadang-kadang, kemarin ketemu Pak Bupati, itu Pak Bupati jalan-jalan di Samigalo. Yang membedakan orang Kulon Progo dengan Jawa Tengah itu saat ini adalah masker katanya. Kali Gesing sama Samigalo tuh, Bapak. Di sana kalau hajatan nggak ada orang maskeran, tapi yang kondangan dari Samigalo maskeran semua. Itu orang Kulon Progo, orang Jogja sama sana gitu. Karena ada kalimat-kalimat gitu. Nabi saja tidak, Nabi tidak memilih anggur atau yang lain, tapi Nabi memilih susu. Itu menggambarkan bahwa asketisme yang senyatanya hanya sekedar pasrah bungkuan pada Gusti Allah itu tidak suka. Ada ikhtiar lain. Maka hablum minallah, hablum minannas. Kita ini butuh dunia, tapi ingat dunia ini bisa mengantarkan kita selamat di akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirah, kan gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Maka kalau sekarang misalnya bagaimana virusnya bisa tertahankan, tapi ekonominya jalan, misalnya itu kan harus, nggak mungkin kan Bapak Ibu di rumah terus gitu ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita ingin bahwa virus ini hilang kalau kita juga mau ikhtiar lahir maupun batin. Kita hanya ingin mengingatkan diri kita bahwa kedekatan kita pada Allah saat kita berdoa dan meminta itu ada pada sholat kita. Diawali dari sholat kita. Seluruh syariat agama, puasa, zakat, haji, itu lewat wahyu, lewat malaikat Jibril. Tapi sholat, Nabi sendiri yang dipanggil Allah untuk menghadapnya. Langsung diterima oleh Nabi tentang syariat sholat itu. Artinya apa? Betapa agungnya sholat ini. Nah, karena itu mudah-mudahan dengan setiap rakaat, dengan setiap ruku, dengan setiap sujud yang kita lakukan dan kita panjatkan doa-doa itu, mudah-mudahan itulah pula yang menjadikan ikhtiar batin kita untuk menjauhkan, untuk menghilangkan apa yang Allah ujikan kepada kita berupa pandemi COVID-19 ini. Karena itu Bapak sekalian, monggo saya kira kita ikhtiar dengan sholat kita ini, mudah-mudahan itu adalah cara yang paling utama untuk kita dijauhkan dari bala bencana. Akhirnya kita hanya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera untuk mengambil kembali makhluknya berupa virus COVID-19 itu, mengamankan manusia yang ada di dunia ini, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saat dimana kita bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, sungguh azab Allah itu amat pedih. Pandemi yang melanda, jangan kita kufur pada Gusti Allah. Mari banyak syukur dengan menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkannya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan malam ini doa kita dikabulkan oleh Gusti Allah, oleh Tuhan kita semua. Mudah-mudahan pada akhirnya pengasih tempat di mana kita tinggal akan Allah bebaskan dari segala bala bencana. Ada khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utawi tausiah ingkang medhayotan kalian doa wonten ing dalem menika. Para bapak lan para sepuh sedaya ingkang kula hormati, tausiah utawi pangandikan salajengipun kasuwun dumateng bapak-bapak lintas agama, mungkin saking kita saking dikaji di Bapak. Dikaji napa karo dikaji. Saking dikaji monggo pangandikan kasuwun sampeyan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Kapanewon Pengasih yang saya hormati, Bapak
harus berhadapan-hadapan dengan pandemi COVID-19 yang tidak hanya merupakan bagian kita yang ada di tempat ini, juga menjadi bencana bagi saudara-saudara kita di tempat yang lain. Nah, oleh karenanya memang baik bagi kita selaku umat yang percaya kepada Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Dia yang sesungguhnya tidak pernah berhenti untuk memberikan kasih dan pemeliharaannya kepada kita. Oleh karenanya memang bagi kita umat kepunyaan Tuhan, baik bagi kita untuk kita senantiasa beribadah kepada Dia, menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan. Mungkin demikian Bapak yang bisa saya sampaikan. Yang jelas memang doa tentu dapat memberikan kekuatan, bahkan pengharapan bagi kita di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun dumateng Bapak Pendeta. Salajengipun kasuwun ugi pangandikan saking paroki. Bapak-bapak semua yang hadir dalam pertemuan doa bersama ini, perkenankanlah saya mewakili dari paroki Wates untuk menghadiri kegiatan pada malam hari ini, dan kita bersyukur bersama ini karena berkahnya yang melimpah kita pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak semua lintas agama dalam komitmen kita bersama, tekad kita bersama untuk memberi upaya kita untuk bagaimana kita bisa terbebas dari wabah COVID-19. Berbagai upaya telah kita lakukan melalui penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah terus kita gelurakan kepada masyarakat dengan protokol kesehatan di semua kegiatan-kegiatan. Dan saat ini kita juga berupaya untuk upaya secara tadi dihentikan Pak Ustadz itu secara kegiatan-kegiatan, boleh saya tangkap itu sebagai kegiatan-kegiatan fisik itu. Kemudian secara rohani ya, kita ini berupaya sekarang ini secara rohani melibatkan berbagai lintas agama untuk kita memohon kepada Tuhan untuk belas kasih Tuhan bahwa kita semua ini khususnya di Pengasih dan mungkin nanti di seluruh di Indonesia, bahkan di dunia ini kita bisa terbebas dari wabah COVID-19. Dan ini tentu saja gerakan ini sangat baik sekali. Oleh sebab itu upaya yang terus-menerus kita lakukan baik secara jasmani, yaitu dengan kegiatan-kegiatan pendisiplinan kepada masyarakat untuk protokol kesehatan, juga secara rohani melalui agama kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing, untuk selalu mohon kepada Tuhan untuk belas kasih-Nya supaya kita semua terbebas dari COVID-19. Saya kira itu saja dari kami mewakili dari Paroki Wates. Waktu saya kembalikan. Kapimpin utawi kantarakan panjenengan kepada Kepala KUA Pengasih. Hotel semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Ibu beserta unsur Forkom Pemdam, Bapak Kepala Desa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa barakati kalimatil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma adfa'annal bala wal waba wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi hadhil qaryati Pengasih
بحقك الكريم ربنا هب لنا من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah yang Maha Pengasih, anugerahkanlah kasih dan sayang-Mu wahai Tuhan yang sejak dulu beruntun karunia-Nya telah Engkau limpahkan kepada kami semua. Wahai Tuhan yang menjadi sandaran orang-orang yang butuh, pemberi ketenangan bagi yang cemas, menyingkirkan kesulitan dan menampik segala macam bala dan musibah. Kami mohon ya Tuhan yang Maha Esa, ya Allah, singkirkanlah bencana yang menimpa kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Singkirkanlah, jauhkanlah wabah pandemi ini. Singkirkanlah dampak bencana ini bagi kesehatan, ekonomi dan kemanusiaan. Kami sadar kemanusiaan bukan sekedar kecerdasan otak, tapi juga ketulusan dan kehalusan budi. Maka anugerahkan kami itu dalam menghadapi bencana ini. Kami juga bersyukur bahwasanya kami senantiasa diberikan kasih sayang-Mu sampai detik ini. Tapi kami juga tidak tahu apa maksud adanya pandemi ini, sehingga kami menyadari bahwa diri ini diri yang lemah. Duhai Tuhan yang Maha Kuasa, Duhai Zat yang Maha Perkasa, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pahlawan kami, dosa-dosa para leluhur kami, dan berkahilah negeri ini, khususnya Kabupaten Pengasih, agar segera terhindar dari bencana, musibah, malapetaka, wabah dan pandemi ini ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kasih, kasihilah kami semuanya ini ya Allah. Kasihanilah kami semuanya ya Allah, khususnya di Kabupaten Pengasih ini ya Allah, dan pada umumnya di seluruh negeri ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak.